Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya materi tentang al-mudhafu wal mudhafu ilaih ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Materi ini ada dalam pembahasan ilmu nahwu dan inilah materi yang sangat penting ya. Karena nanti susunan al-mudhaf wal mudhaf ilaih ini akan banyak kita jumpai dalam tulisan berbahasa Arab ya, misalnya dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam kitab-kitab para ulama dan tulisan bahasa Arab lainnya. Oleh karena itu, hendaknya kita fahami dengan baik ya supaya kita bisa memahami apa yang kita baca nantinya. Ya. Al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Al-mudhaf ini artinya yang disandarkan. Wal mudhafu ilaih artinya tempat sandaran ya. Mudhaf yang disandarkan, mudhaf ilaih tempat sandaran. Maksudnya gimana? Maksudnya begini ya. Misalnya ada sebuah isim nakirah, babun. Ya, babun ini kan isim nakirah. Ya. Penunjukan bendanya belum tertentu. Babun masih umum. Pintu, sebuah pintu. Agar pengertiannya menjadi lebih spesifik ya, maka kita bisa sandarkan lafadz babun ini kepada isim yang lain. Misalnya kita sandarkan kepada masjid menjadi babul masjidi, pintu masjid itu. Pengertiannya menjadi lebih spesifik. Ya. Contoh lain lagi misalnya waladun, ya, waladun seorang anak. Ya. Agar pengertiannya menjadi lebih spesifik, bisa kita sandarkan kepada kata yang lain. Misalnya waladu Zaidin, anaknya si Zaid, pengertiannya menjadi lebih spesifik. Kalau tadi misalnya babun masih umum ya, pintu, ada pintu rumah, pintu mobil dan lain sebagainya. Waladun juga ya, pengertiannya masih umum, ada anaknya si Zaid, si Hasan, anaknya Pak Ustadz, anaknya siapapun gitu ya, masih umum. Nah, agar pengertiannya lebih spesifik, maka kita sandarkan kepada kata yang lain. Di sini kita sandarkan kepada masjid menjadi babul masjidi. Di sini waladun kita sandarkan kepada Zaid menjadi waladu Zaid. Nah, susunan babul masjidi dan waladu Zaidin ini namanya susunan mudhaf ilaih. Yang pertama yang di awal babu dan waladu ini namanya mudhaf. Sedangkan al masjidi dan Zaidin namanya mudhaf ilaih. Dan ada kaidah penting yang antum harus pahami ya. Mudhaf ini tidak boleh ditanwin. Ya, awalnya kan babun ada tanwinnya. Ketika dia jadi mudhaf maka tidak boleh ditanwin. Ya. Kemudian mudhaf tidak diberi alif lam. Jadi tidak ditanwin dan juga tidak diberi alif lam. Ya. Sedangkan mudhaf ilaih kaidahnya selalu majrur. Ya, majrur itu cirinya berharokat akhir kasroh. Ya, untuk perhatikan di sini al masjidi kasroh, Zaidin juga kasroh. Jadi mudhaf ilaih ini harokat akhirnya kasroh. Adapun harokat akhir mudhaf ini sesuai posisinya dalam kalimat. Kalau misalnya dia berposisi sebagai fa'il, maka dia kita kasih harokat dhammah seperti jaa waladu Zaidin. Telah datang anaknya si Zaid. Ya, jaa ini fi'il, waladu fa'il sekaligus mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Ra'aitu, aku telah melihat walada Zaidin. Di sini walada ya fathah. Kenapa? Karena dia berposisi sebagai maf'ul bih sekaligus mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Kemudian salamtu ala waladi Zaidin. Aku telah memberi salam kepada anaknya si Zaid. Di sini ala waladi kita kasih harokat kasroh karena dia berposisi sebagai majrur biharfil jar sekaligus mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Jadi sekali lagi harokat akhir mudhaf sesuai posisinya dalam kalimat ya. Adapun harokat akhir mudhaf ilaih ini selalu kasroh. Ya, ini penjelasan untuk tingkatan pemula. Kemudian ya, antum perhatikan di sini. Babun dan waladun ini isim nakirah. Di sini kita sandarkan kepada isim ma'rifat. Ya, ketika isim nakirah kita sandarkan kepada isim ma'rifat, maka status isim nakirah berubah menjadi ma'rifat. Ya, pada kasus ini babul masjidi, babu ini jadi statusnya ma'rifat, waladu juga statusnya ma'rifat. Kenapa? Karena disandarkan kepada isim ma'rifat. Tapi kalau nanti isim nakirah kita sandarkan kepada isim nakirah yang lain, maka statusnya tetap nakirah, cuma pengertiannya menjadi lebih khusus. Ya, misalnya babun kita sandarkan kepada masjidin. Ya.
masjidin. Masjidin kan nakiroh juga. Ya. Maka status babun sini ya. Ya, mungkin kita tulis saja di sini. Ya. Babu masjidin. Ya, masjidin. Babu masjidin. Pintu masjid. Ya. Maka babu di sini mudhaf ya. Masjidin mudhaf ilaih. Babu statusnya tetap nakirah. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada isim nakirah. Cuman pengertiannya menjadi lebih khusus ya. Pintu khusus untuk masjid. Ya kan beda ya. Pintu khusus untuk masjid, pintu khusus untuk rumah, pintu khusus untuk mobil misalnya, pintu khusus untuk kereta kan beda-beda. Jadi sekali lagi, kalau isim nakirah disandarkan kepada isim ma'rifat, statusnya menjadi ma'rifat. Tapi kalau isim nakirah disandarkan kepada nakirah yang lain, maka statusnya tetap nakirah, cuman pengertiannya menjadi lebih khusus. Nah, ini pembahasan mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, susunan mudhaf ilaih ya seperti ini, babul masjidi waladu zaidin. Ini banyak sekali ya dijumpai dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas. Rabbin nas ini susunan mudhaf ilaih. Malikin nas juga susunan mudhaf ilaih. Ilahin nas susunan mudhaf ilaih. Min syarril waswasi. Syarril waswasi ini juga susunan mudhaf ilaih. Fi sudurin nasi ini juga susunan mudhaf ilaih. Antum perhatikan di situ. Mudhaf ilaih. Ini semuanya kasrah. Ya, mudhaf ilaih semuanya kasrah. Tapi kalau mudhaf ya, mudhaf sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Di sini bi rabbi kita kasih kasrah karena dia berposisi sebagai majrur bi harfil jar, ada huruf bi. Maliki ini kasrah. Kenapa? Karena dia berposisi sebagai badal. Ya, badal dari rabbi. Ya. Ilahi An-Nas juga badal. Badal dari rabbi. Nanti pembahasan di tingkat lanjutan ada yang namanya pembahasan tentang badal. Ya. Kemudian min syarril waswasi. Syarri di sini kenapa kasrah? Karena berposisi sebagai majrur bi harfil jar. Ada huruf jarnya di sini. Fi sudurin nas, fi juga kasrah. Kenapa? Karena ada huruf jar di sini fi, ya. Nama posisinya majrur bi harfil jar. Nah, ini ya pembahasan mudhaf dan mudhaf ilaih. Semoga bisa difahami ya. Kalau antum paham, silahkan tulis di kolom komentar saya paham. Tuliskan juga nama dan tempat antum tinggal ya, supaya saya tahu dari mana saja teman-teman yang belajar bersama di sini. Ya, kalau masih ada yang belum jelas silahkan ajukan di kolom komentar. Ya, dan susunan mudhaf ilaih ini bisa antum baca di buku latihan baca Arab gundul ya. Saya sudah menulis buku tentang latihan baca Arab gundul, diawali dari membaca susunan jar majrur, kemudian mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, antum bisa baca di sana. Barangkali ini ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.